tujuannya untuk mengecoh semesta. Mengecoh semesta. Data kita yang ada di semesta itu kita hack ibaratnya, kita kecoh. Bapak berharap bangsa ini akan berubah dengan munculnya ilmu numerologi grafologi, bangsa ini ke depan akan berubah. Ya, baru Allah kirim pemimpin yang mampu mensejahterakan rakyat, bukan membantai rakyat, ya, yang mampu mensejahterakan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Babe Haris. Saya akan menjelaskan kepada seluruh komponen bangsa. Saya akan menceritakan tentang apa itu numerologi dan grafologi, ya, yang dapat merubah masa depan Anda, masa depan bangsa ini. Numerologi dan grafologi yang Babe miliki ini ada 3 utama. 1, masalah nama. Yang kedua, masalah bentuk tanda tangan. Yang ketiga, masalah tanggal lahir. Ya, KTP itu adalah barcode diri yang terhubung ke server semesta. Sebuah produk kalau mau dinaikkan harganya, barcode-nya dirubah, right? Ya, barcode-nya dirubah. Begitu juga manusia. Apabila potensi dan energi kita yang selama ini mungkin kita menjadi the loser, orang yang selalu mendapat masalah, selalu apes, pacaran itu selalu gonta-ganti, nggak ketemu jodoh, jomblo kelamaan, lupa umur sehingga nggak nikah, atau karir nggak naik-naik, ada apa ini? Gitu ya, ada apa? Kalau kontes-kontes kok selalu kalah, ya kan, kok nggak pernah menang. Nah, sementara ada orang yang dia sedikit bekerja, hasilnya banyak. Sedikit dia berdisiplin di kantor, malah dia yang naik pangkat. Ini ada apa? Nah, ini kita bahas tentang luck factor, faktor keberuntungan. Jadi orang itu, ada ungkapan Jawa mengatakan bahwa wong sing bejo ngalahke wong sing pinter. Orang yang betuah, itu dia bisa mengalahkan orang yang pinter. Jadi nggak selamanya orang pintar itu beruntung. Jadi ada 3, ada 4. Yang pertama, orang ini pintar dan dia beruntung. Ada juga tapi orang yang nggak pintar, plonga-plongo, tapi dia beruntung. Ada orang yang pintar tapi tidak beruntung. Ada juga orang yang tidak pintar dan tidak beruntung. Nah, ini mayoritas. Ya, mayoritas penduduk kita ini masih seperti itu. Nah, bagaimana caranya supaya kita nih pintar dan beruntung? Kalau Anda setuju, saya akan urai. Ya, ingat kata Babe tadi bahwa KTP adalah barcode diri yang terhubung ke server semesta. Nah, ada 7 miliar manusia di bumi ini, 7 miliar manusia di bumi ini, ya, itu yang membedakan itu adalah barcode-nya. Jadi mungkin orang mengatakan Babe Tahyul percaya sama nama-nama, percaya sama tanda tangan, percaya sama tanggal lahir, bahwa membawa keberuntungan, rezeki itu udah Allah yang ngatur. Anda benar, rezeki Allah yang ngatur. Anda benar. Tapi coba Anda tidur aja di rumah. Anda dapat rezeki nggak? Anda nggak bergerak. Ya, jadi mari kita duduk, mari kita bicara. Ya, kita kupas bareng-bareng hal ilmiah, hal agamanya. Ingat, perubahan itu perintah Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum kalau tidak kaum itu sendiri yang merubahnya. Jadi berubah itu perintah Allah. Ya, itu perintah. Jadi kita disuruh aktif berubah. Nah, apa yang harus kita rubah? Kan gitu. Banyak orang yang melakukan perubahan, tapi kehidupannya nggak berubah. Kalau orang Jawa bilang, mek ngene-ngene tok. Kok gini-gini aja? Padahal dia udah berbuat maksimal. Nah, berarti masih ada sesuatu yang mengikat, sesuatu yang terikat. Ya.
Allah itu menciptakan 7 miliar manusia ini udah cukup dengan adil. Ya, nggak semuanya pintar, semua jadi raja. Kalau semua jadi raja, siapa yang jadi rakyatnya? Gitu kan ya. Nah, kalau semuanya jadi rakyat, siapa yang jadi rajanya? Kalau Anda kaya, semua orang Indonesia kaya, siapa nanti yang jadi driver Anda, pembantu rumah tangga Anda, security yang jaga rumah Anda? Nah, di situ justru keadilan Allah tuh dibuat manusia ini tidak ada yang sama. Nah, yang membedakan tadi adalah barcode, barcode diri, yaitu data pribadinya. Itu dari nama, tanggal lahir, dan bentuk tanda tangan. Oke, baik. Kita mulai dengan nama. Ya, apa itu nama? Nama kata Rasulullah adalah doa. Al-asma'ud doa. Kalau kita ngerubah nama, otomatis ngerubah doa. Nah, ingat orang-orang tua dulu. Orang tua sekarang juga. Anaknya bermasalah aja. Bermasalah. Diganti nama. Lalu sembuh. Nah, apakah dia dengan cara menghitung? Kebetulan tidak. Orang-orang tua dulu itu dengan belief system. Apa yang dia yakini aja. Kalau anakku kurubah namanya, pasti sembuh. Nah, itu namanya belief system. Nah, alhamdulillah hari ini kita mendapatkan ilmu ini, kita dengan cara menghitung. Laki-laki wajib genap jumlah hurufnya, perempuan wajib ganjil, kemudian nilai numeriknya juga harus kita perhatikan. Ingat, seperti rapor di sekolah, ya, nilainya itu 3, 4, 5, ini rapor merah. 6, 7, ini medium, sedang-sedang saja. Nah, kalau 8, 9, 10, baru ini istimewa. Di dalam kaidah numerologi ada nilai 11. Itu namanya disebut master number. Ya, jadi master number itu hanya berlaku untuk angka 11. Tapi ada angka lain yang ekivalen dengan 11. Contohnya 2, 20, 29, 38, 47. Ini sama dengan 11. 4 tambah 7, 11. 3 tambah 8, 11. 5, 6. 5 tambah 6, 11. Nah, ini disebut master number. Powernya yang master number. Jadi orang bilang 22 master number. Pret, 22 itu twin number. 33 twin number. Bukan master. Yang dibilang master itu yang memang benar-benar berpower. Ya, bagaimana cara ngitung nama? Gampang, secara alfabet. A1, B2, C3. Udah Babe kasih tahu kan? Nah, cuman hati-hati, nggak sembarangan juga. Anda mungkin hari ini bisa menghitung nama, Anda bisa, oh si Fulan nilainya sekian, Anda begini. Oke, silakan hitung itu. Tapi untuk pemberian nama harus hati-hati. Harus diperhatikan komposisi namanya. Laki-laki itu bagaimana, perempuan bagaimana, untuk nama panggilan bagaimana, untuk nama PT bagaimana. Ini ada aturannya lagi. Kalau cara ngitung, Babe kasih tahu. Alphabetical. A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3, terus sampai Z sama dengan 26, 26 terus sama dengan 8. Itu cara menghitung. Ya, cara menghitung nama. Nanti jangan ngomel lagi. Babe ngoceh terus, tapi nggak dikasih tahu cara ngitung. Tuh Babe udah kasih tahu cara ngitung. Tapi ingat, jangan sembarangan dalam merubah-rubah nama orang, dan jangan sembarangan dalam membuat nama PT, nama partai, nama buku, nama toko, ya, nama online shop dan lain-lain. Jangan sembarangan, harus tahu komposisinya supaya lebih berkualitas, supaya laris, supaya startnya bagus, endingnya bagus, ya. Nah, itu supaya beruntung, cuan, gitu. Gitu juga kasih nama anak-anak bayi yang baru lahir. Ada yang nanya juga, anak istriku mau disesar, tanggal berapa harus di sesar, Nah, ada yang begitu. Kita cari tanggal yang bagus, totalnya bagus, namanya yang bagus, supaya berkualitas. Supaya jadi anak yang berkualitas. Jadi gitu juga, nama ini nama PT, nama orang, ya, nama bayi, judul buku, judul lagu, judul sinetron yang berkaitan dengan nama. Nah, harus dikonsultasikan. Anda mau bikin partai, harus dikonsultasikan. Jangan salah hitung.
Kalau ngitung, Babe kasih tahu cara ngitungnya tadi alphabetical. Cuman cara komposisinya ini Anda harus nampaknya harus berkonsultasi gitu ya. Jadi jangan sembarang kita ngubah nama istri kita biar tinggi, biar 8, biar 9, biar 10, biar 11 gitu kan. Hati-hati, salah-salah divorce. Ingat, salah-salah bisa divorce. Jadi ada komposisi yang harus diperhatikan dalam sebuah nama. Nama nilai 89 itu tinggi ya. Nah ini untuk pebisnis, nilai nama itu harus 8 dan 9. Kemudian 10, 11. Nah itu hanya untuk pemimpin dan jasa dan profesi. Mau jadi apa, Anda jadi apa? Anggota dewan, anggota legislatif, Anda mau jadi menteri, ya, Anda mau jadi presiden. Nah itu nilai harus 10, 11. Tapi ingat, 10, 11 ini nggak boleh berdagang. Dia hanya bisa jasa, ya, hanya untuk jasa. Nah, kalaupun dia bisnis juga gitu, bisnisnya bisnis jasa, menjualkan dan membelikan, sistem konsinyasi gitu ya. Jadi bukan manufaktur, kecuali pesanan, ya, gitu. Nah, jadi kenapa anak-anak itu ada yang sakit dan berulang-ulang sakit, kadang sampai operasi, uang habis gitu ya. Kenapa? Nah ini ada servo apes. Berarti dari namanya ada yang nggak bener. Ya, nilai namanya rendah barangkali. Atau komposisinya nggak bener. Atau dari tanggal lahirnya yang kecil, totalnya kecil. Kemudian tanda tangannya yang mengandung penyakit-penyakit gitu ya. Nah jadi siapa be yang orang yang nilai numeriknya itu 11, yang master number? Orang yang mempunyai nilai master number 11, Bapak kasih contoh tuh Muhammad. Muhammad tuh 11 nilai numeriknya. Ya. Kemudian oh ya dia viral, dia terkenal. Nanti ada yang nanya, "Be, ada orang namanya Muhammad tapi begini-begini." Ntar dulu, masih ada lainnya, masih ada tanda tangan, masih ada tanggal lahir. Jadi enggak mentang-mentang namanya sama, rezekinya sama, enggak ya. Makanya Bapak bilang itu ada 3 tadi kan, nama, tanggal lahir, tanda tangan, ya. Bahkan kalau di Jawa ada weton lagi, hari, ya. Itu diakumulasi dulu. Jadi Anda bikin nama misalnya Agnes Monica, anak Anda Agnes Monica, cuman tanggal lahirnya nggak sama, totalnya nggak sama, tanda tangannya nggak sama, ya nasibnya cuman jadi penyanyi kecek-kecek pinggir jalan gitu kan, beda gitu ya. Jadi semuanya harus ditingkatkan, namanya dikias. Nah kita ini ibaratnya kalau mau merubah data diri kita itu pakai KTP kias namanya. Tujuannya untuk mengecoh semesta. Mengecoh semesta. Data kita yang ada di semesta itu kita hack, ibaratnya kita kecoh. Nah itulah caranya, itulah disebut mengkias, ya, merubah barcode. Kita ini mau meningkatkan diri, rubah barcode. Nah Anda mau jadi calon wali kota, Be, gimana nama saya Be yang di KTP, yang di ijazah? Biarin. Anda cukup bikin KTP kias untuk mengecoh semesta. Itu bahasa Babe. Untuk mengecoh semesta supaya Anda menjadi orang yang lain. Ya, kan Babe udah pernah cerita di video lain bahwa seorang menteri masuk penjara dengan ancaman 18 tahun penjara. Begitu Babe suruh dia beli KTP waktu itu masih muda, kemudian dia beli KTP suami istri, 2 bulan kemudian keluar dari penjara, bebas tak bersyarat. Saya nggak usah sebutin nama menterinya, dan saya nggak nyebutin nama kementeriannya, tapi itu di zaman SBY. Dan beliau ditahan waktu itu di Rutan Cipinang. Nah, saksi hidup itu adik ipar Surya Paloh, sorry udah meninggal, adik ipar Surya Paloh, saya menyebut nama ini, namanya Joni Waas. Nah itulah yang menghubungkan kami waktu itu. Oke, ada anak gadis umur 42 tahun, belum nikah, datang ke saya minta KTP, mana KTP-nya? Saya lihat, wah, nanti kamu ganti nama kamu, tambahin hurufnya begini, tanggal lahirnya jadi begini, tanda tangannya rubah begini. Ya, nanti KTP kamu scan warna, kamu edit. Jadi bukan merubah yang itu, edit. Udah edit, buang tanda tangan yang di KTP, dihapus, print, kemudian ditandatangani dengan yang baru, ya, dilaminating, kantongin. Kita ngecoh semesta. Ya, mengecoh semesta. Ibaratnya ngehack
data semesta. Nah, gitu ya. Itu anak gadis yang 42 tahun tadi, sebulan setelah jam 8 itu, nikah, dapat berondong 27 tahun. Anda mau? Anda yang jomblo, nah konsultasikan. Ya. Nanti ada di nomor kontaknya di sini. Ya, sebagai admin. Nah, Anda hubungin, itu bukan saya. Nah, tapi nanti Anda akan terhubung dengan saya. Nah, kemudian mau jadi calon wali kota, calon gubernur, calon apa saja, konsultasikan. Kita kasih yang the bestnya nanti. Ya, jadi nama-nama yang bernilai numerik tinggi, yang master number tuh Muhammad SAW, Yesus juga 11, Isa 11, bahkan Dajjal juga 11, Pele yang orang-orang legendaris itu 11, 11, 11, 11. Jadi kalau Anda berkonsultasi, Anda mau merubah, nah Anda itu mau menaikkan harkat martabat diri Anda. Jadi ingat, bukan hanya nama, nanti ada komentator yang ngoceh. Ini namanya sama-sama ini, tapi kok nasibnya beda. Ya iyalah, tanggal lahirnya beda, tanda tangannya beda. Ya, jadi semua itu 3 macam harus dirubah. Bila perlu di KTP Anda tulis, di KTP Kias 1 tulis, pekerjaan apa? Jangan karyawan swasta. Ya, itu doa. Anda buat pengusaha. Buat pengusaha. Oh, biar kena pajak. Ini KTP ecek-ecek. Ya, bukan KTP betulan. Nah, kalau di KTP betulan, KTP asli Anda hanya berhak merubah tanda tangan. Anda merubah bentuk tanda tangan di KTP asli, itu perubahan terjadi 50%. Ya, orang Indonesia tanda tangannya ribet, ujungnya ke bawah. Ya, doa rakyat Indonesia 85% ribet kayak mie tumpah, ujungnya ke bawah. Ini life path. Ya, ingat. Nah, jadi Bapak berharap bangsa ini akan berubah dengan munculnya ilmu numerologi grafologi. Bangsa ini ke depan akan berubah. Ya, baru Allah kirim pemimpin yang mampu mensejahterakan rakyat, bukan membantai rakyat, ya, yang mampu mensejahterakan rakyat. Karena dari bawah dulu, yang merubah ini dari bawah dulu. Jangan kita harap dari atas. Yang di atas tuh sedang enak-enak dia, ya. Nah, jadi dari kita. Ibda binafsik, mulai dari dirimu, dari kelasmu dulu. Ya, rubah tanda tangan. Simple aja, ujungnya naik. Udah, itu aja. Kasih nama, misalnya namanya Yusuf, buat aja YS, ujungnya ke atas. Udah, itu aja. Nah, kemudian nama, kembali ke nama lagi, bahwa ada sepasang suami istri yang suka bertengkar nggak habis-habis. Tapi jodohnya bisa panjang. Nah, ini berarti komposisi nama mereka yang nama panggilanan itu kutubnya sama, jumlah hurufnya sama. Ya, kalau kutubnya sama, dia berarti ibarat magnet, itu kutubnya sama, dia akan tolak menolak. Nggak sefrekuensi, nggak dapat chemistry, ribut ya Pak. Tapi nama panjang mereka komposisinya ganjil genap, sehingga mereka bisa panjang. Tapi bertengkar tiap hari. Nah, ada yang komposisinya itu jumlah huruf nama lengkapnya itu genap-genap atau ganjil-ganjil, kemudian nama panggilan pun genap-genap atau ganjil-ganjil. Ini biasanya nggak lama, divorce, cepat pisah, ya, cepat banget cerainya itu. Baru kadang ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang setahun, ada yang 2 tahun udah pisah. Nah, jadi ini nanti diselaraskan. Ada anak yang bandel sama orang tua yang ngelawan. Iyalah, si anak ini punya servo raja, si orang tua punya servo jongos. Ngelawan ya, itu kira-kira ya. Nah, ini nanti kita bisa kita selaraskan ya. Bisa kita selaraskan. Jadi kenapa satu saudara yang ini sama ini nggak cocok? Itu masalah komposisi. Makanya hati-hati dengan nama. Dengan membuat nama. Anda udah ngerti ngitung, Babe udah kasih tahu, ya, secara alfabetikal tadi ngitungnya A itu 1, B2 dan seterusnya. Nah, itu Anda berhak menghitung, tahu cara menghitung. Oh, nama si Fulan sekian. Nah, jadi jangan coba-coba kalau Anda bukan pakarnya untuk ngasih nama. Oh, kamu namanya ini biar nilai kamu 11. Besoknya dia jualan nggak laku. Apa juga diganti nama kok? Wah, namanya tinggi kok nggak laku. Salah. Kalau untuk Anda pedagang, begini komposisinya, begini
nilai numeriknya 8, 9, nah itu untuk dagang. 10, 11 itu untuk guru, untuk profesi, untuk camat, untuk dosen, rektor, menteri, ya, untuk pejabat. Nah, jadi jangan sembarangan memberi nama, ya. Nah, jadi saya kasih contoh Soeharto. Di Indonesia ini ada Soeharto, 32 tahun memimpin, kuat ya, karena nilai numerik itu 11, ini master number. 32 tahun, nggak ada yang berani sama Soeharto tuh dulu. Siapa yang berani sama Soeharto? Ya, oke. Kemudian pulang haji beliau ini nambahin namanya menjadi Muhammad Soeharto. Muhammad itu 11, Soeharto itu 11. 11 tambah 11, 22. 2 tambah 2 jadi 4, lengser. Kalau Soeharto jatuh karena nambahin nama, hari ini Presiden kita, Joko Widodo, itu kebalikannya. Joko Widodo itu 4, nothing, 4 loh nilainya itu. Ya, nah kemudian karena beliau ini ada servo peco, ya, dilalah, bikin nama panggung Jokowi, singkatan dari namanya. Nah ini 11. Ya, ingat, wali kota, gubernur, presiden, itu baru tepat cara pemberian namanya, baru dapat, gitu ya. Nah, jadi jangan salah-salah, ya. Nah, sekarang dari wali kota, wah jadi gubernur, wah jadi presiden. Komeng itu Alfiansyah, namanya nggak nyambung, jadi Komeng. Ternyata Komeng itu hurufnya genep, 6 huruf, genep namanya itu. Nilai numeriknya Komeng itu 11. Lihat ya, berkibar dia. Nah, Anda mau konsultasikan gitu ya. Hati-hati. Atau Anda bisa ngitung sendiri, silakan. Ada apa-apa, saya nggak mau tahu. Nah, karena di luar kontrol. Ya, tapi tetap saya kasih tahu cara ngitungnya alfabetikal. A1, B2, gitu ya. Dan seterusnya. Ini masih banyak ilmu seputar nama ini, masih banyak banget yang kita harus tahu komposisinya, bagaimana pasangan suami istri yang baiknya gitu kan ya. Nah, jadi bukan hanya nama, masih ada unsur lain, masih ada struktur nama, tanda tangan, tanggal lahir. Ini kita semua kita tingkatkan semua. Tujuannya apa? Buang apes dan meningkatkan luck factor, meningkatkan faktor keberuntungan. Nah, ilmu ini tujuannya untuk membuang apes dan meningkatkan faktor keberuntungan. Nggak ada lain. Ya, kemudian mencerdaskan. Ya, mencerdaskan. Kenapa? Nah, ada angka-angka yang membuat orang ini nggak cerdas. Bapak tahu. Bahkan pemerintah sendiri mana-mana yang nggak cerdas, Bapak tahu. Tahu. Angka ini nggak bisa dibohongin. Angka itu eksakta. Angka itu logik. Ya. Ini kaya dengan korupsi. Maaf, Babe tahu. Karena Babe melakukan penelitian 23 tahun. Ya. Mau sepinter apapun malingnya Babe tahu. Gitu. Nah, jadi mari jadi orang baik. Mari jadi orang yang banyak memberi manfaat buat orang lain. Mari menjadi komponen bangsa yang memberi kebermanfaatan buat bangsa ini ke depan. Semoga keterangan ini bermanfaat buat kita semua demi Indonesia menjadi negara mercusuar di masa depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.